Ini nanti kita masuk ke pembahasan ikhtilaf tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihtifal dalam rangka melakukan haflah merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ikhtilaf bainal ulamanya? Siapa yang asalnya melaksanakannya? Konon kata para yang tidak setuju, yang pertama melaksanakannya adalah seorang penguasa Syiah. Yang kemudian pelaksanaannya berisi berbagai macam pesta-pesta dan juga hal-hal yang menjurus kepada bid'ah yang sesat dan juga menjurus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Fa na'udzubillahi min dzalik. Tetapi selain riwayat bahwa yang Syiah melakukannya, maka ketika Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala mengambil alih pemerintahan Daulah Fatimiyah di Mesir yang memang berhaluan Syiah, kemudian menegakkan Daulah Ayyubiyah di Mesir, maka beliau juga melaksanakan ihtifal bi maulidin Nabi SAW ini sebagai satu upaya untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslimin, kaum mukminin, di mana kemudian maulidin Nabi SAW ini diisi dengan pembacaan kitabul maghazi, diisi dengan pembacaan kitab-kitab tentang kepahlawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa merujuk kepada pendapat Imam Asyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa yang mereka katakan? Beliau mengatakan sungguhnya ini memang perkara baru. Beliau akui ini memang perkara baru yang tidak dilaksanakan oleh generasi awal, tidak dilaksanakan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in, tidak dilakukan oleh para atba'ut tabi'in. Tetapi mereka dengan objektif melihat pada saat itu apa yang diinisiasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memberikan dampak yang sangat positif kepada kaum muslimin untuk melaksanakan maulid ini demi apa namanya? Demi mendapatkan pelajaran tentang profil sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka lebih mengenal beliau, karena selama ini tidak kenal. Dengan momentum kelahiran itulah kemudian ini dikenal. Al-Imam Ibnu Hajar bahkan kemudian mendasari jikapun ini bid'ah, maka dia termasuk bid'ah hasanah yang seperti ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengokohkan dalilnya dengan mengatakan begini. Rasulullah SAW diberitahu oleh para sahabat bahwa orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, puasa apakah mereka itu? Kemudian dikatakan itu adalah puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kenapa mereka berpuasa? Dijawab, mereka berpuasa untuk memperingati kemenangan Nabi Musa alaihi salam atas Fir'aun dengan diselamatkannya Bani Israel ketika menyeberangi Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun di dalamnya. Itu harinya adalah tanggal 10 Muharram, maka disebut sebagai Yauma Asyura, maka disebut dalam bahasa Ibrani sebagai Yom Kippur, hari kemenangan besar. Maka di dalam tradisi barat disebut sebagai hari Paskah Yahudi, Jewish Passover. Disebut Passover karena mereka berhasil menyeberangi Laut Merah sampai ke seberang dengan selamat, diselamatkan Allah, sementara Firaun ditenggelamkan. Jadi itu disebut sebagai Paskah Yahudi, hari kemenangan Musa alaihissalam atas Fir'aun, dan diperingati dengan berpuasa. Apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Beliau SAW bersabda, kita lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam daripada mereka, maka mulai tahun depan kita yang akan berpuasa untuk itu. Jadi puasa hari Asyura ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditegakkan dalam rangka memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam yang merupakan rahmat anugerah Allah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan kias aulawi, dengan suatu analogi untuk menunjukkan yang kita bicarakan sebagai pokok bahasan ini lebih utama. Lah kalau, kata beliau, menangnya Bani Israel saja oleh Nabi diajarkan untuk diperingati dengan berpuasa atau melaksanakan ketaatan, yang namanya bagi umat manusia mana yang lebih besar rahmatnya Allah daripada lahirnya Muhammad SAW untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu lebih layak lagi untuk diperingati dengan ketaatan kepada Allah, dengan bersolawat, dengan
berhimpun untuk membaca sirah Nabi SAW, maka kata beliau bahkan ini bukanlah bid'ah, tetapi ini adalah sebuah sunnah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Pendapat ini yang juga diambil oleh Imam Asyuti rahimahullah ta'ala dalam soal maulid.